dulu. Perhatikan dulu untuk meja kursi, diperhatikan dulu ya. Udah rapi belum? Sudah? Sudah. Oke. Anissa Rahmawati. Iya. Anissa Turbaira. Iya. Maulidia. Hadir, Bu. Oh iya. Sebelum kita memasuki materi kita sekarang, itu tentang konsep keindahan. Sebelumnya kita belajar tentang konsep budaya. Benar, konsep budaya. Masa lupa? Kira-kira konsep budaya itu apa menurut kalian? Kemarin kita sudah simpulkan. Seperti apa konsep budaya? Budaya nih apa? Beragam. Apalagi? Apa? Ciri khas suatu daerah. Apalagi? Budaya itu adalah ciri khas yang ada di suatu daerah tertentu. Mana daerahnya? Misalnya Sumatera Barat, apa budayanya? Pandai. Ada apa lagi? Kalau di Pariaman apa? Benar, Batapuy. Nah, itu tadi Batapuy itu adalah suatu budaya yang ada di Sumatera Barat, khususnya kota Pariaman. Banyak sebenarnya budaya, tetapi itu salah satu contoh. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran di mana pelajaran itu adalah tentang di KD kompetensi dasar KD 3.3 itu tentang konsep keindahan. Kira-kira indah itu apa sih? Indah dilihat. Indah dilihat. Indah itu ada lagi. Indah itu siapa? Jangan nama orang lagi indah. Ada nama orang yang namanya indah? Apakah di sini namanya indah? Indah. Kira-kira ada yang indah namanya di sini. Sebelum saya menerangkan materi ini, sambil saya buka materi dulu, silakan. Kita jumlah berapa tadi? Jumlah yang hadir hari ini berapa? 32. Bisa kita kalau jadi kelompok berapa? Berapa kelompok? 6 kali 5, 30 ya. Berarti ada 2 kelompok yang 6. Oke, silakan sekarang bentuk kelompoknya. Tidak usah terburu-buru. Ini ambil santai, kita coba ambil ininya kelompoknya. Silakan. Dan jadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya jadi 5 kelompok. Oke, kita anggap aja adil 5 kelompok ya. Nah, ini perhatikan. Di sini di materi pertama ini kita ambil tentang KD 3.3. Di mana KD 3 ini adalah memahami konsep keindahan. Ini tentang KD pengetahuannya. KD tahu apa? Kompetensi dasar. Nah, di KD ini pengetahuan, di KD 4.3 itu adalah bagaimana kita mempresentasikan. Nah, itu nanti presentasi kalian tentang materi konsep keindahan sesuai nanti LKPD yang ibu nanti memperlihatkan apa tugas kalian. Disitulah berdasarkan diskusi, kalian diskusi dengan satu kelompok satu kelompok per kelompok, kalian diskusi apa, nanti baru kalian presentasikan ke depan apa hasil diskusi. Nah, teman-teman yang lain juga akan menanggapi, mungkin bertanya atau menambahkan, ya. Tetapi dengan catatan pakailah bahasa yang bagus, bahasa yang halus, sehingga teman-temannya tidak tersinggung. Kalau kita mulai menambahkan juga nggak apa-apa. Kalau kita tidak sependapat pun nggak ada masalah, tetapi memakai bahasa yang bagus supaya temannya mengerti apa yang disampaikan. Paham? Oke. Bisa disimpulkan? Simpulkan sedikit apa tentang apa materinya. Oke. Sudah bisa? Ganti lagi atau bagaimana? Sudah. Oke, kita langsung sini ya. Ini ada perbedaan. Tadi kita sudah berbicara tentang pengertian. Jadi mana? Cerita, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Apa lagi? Apa? Ya, cerita juga, cerita yang dimainkan seperti apa? Biasanya kalau modern itu seperti apa? Perkembangannya gimana? Sudah dapat pengaruh dari barat berarti. Kalau tradisi, apakah dia sudah dapat pengaruh baru? Belum. Berarti sudah bagus kita menyimpulkan, sudah kebayang seperti apa tradisi, seperti apa
Bisa menyimpulkan kira-kira? Oke, nanti kita diskusikan ya. Oke. Yang tradisi mana? Tunjuk dulu. Kanan, sebelah sini. Oke. Berapa orang yang mengatakan sebelah kanan ini? Oke, berarti kalian pintar berarti bisa mereka. Yang sebelah sini apa? Apa perbedaannya kira-kira di sini kita lihat? Sebelum orang modern dia sudah tertutup. Kalau di tradisi apa? Benar, bagus kalian. Berarti bisa menyimpulkan seperti apa? Kenapa? Karena rata-rata kita lihat pementasan teater tradisi selalu di lapangan, beneran. Kita selalu di lapangan. Selalu di lapangan. Benar nggak? Tempat di panggung terbuka. Sementara untuk modern selalu di panggung tertutup. Dia udah pakai kain, pakai ini lengkap semuanya. Jadi itu perbedaan dari segi tata panggung. Ada lagi perbedaannya. Coba kita lihat lagi. Ini beberapa tahun yang lagi ini akan punah kalau kalian tidak melestarikan. Semua kesenian tradisi itu di tangan kalian sekarang, bukan di tangan ibu. Kalau ibu udah seumuran gini, nggak mungkin dong ibu apa istilahnya melestarikan dia. Tetapi kalian yang harus mencintai budaya tradisi kalian. Kenapa? Kalau kita tidak punya budaya, tidak mencintai tradisi budaya kita, orang lain akan menjajah kita. Dari kesimpulan kalian tadi, bisa kita dapat satu kesimpulan yang terarah. Kaba itu berdasar dari bahasa Minang namanya kaba, tapi kalau bahasa Indonesia namanya kabar. Istilahnya berita, cerita, apa informasi, apapun yang bersifat positif. Kabar apa? Jadi kabar. Kalau bahasa Minang namanya kabar. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya kabar. Cerita yang disampaikan seperti itu. Jadi gini. 1, 2, 3, yuk. Dendamnya, istilahnya dendam ya. Kita masuk di sini ini sebenarnya banyak contoh-contoh dendamnya. Cuman ini dendam pembuka, namanya dendam dayang ini yang kalian lakukan ini. Dendam pembuka dari sebuah rendai, cerita rendai sebelum dimainkan dia selalu pakai ini.
APD itu adalah lembar kerja peserta didik teman-teman kami semua. Ini yang harus kalian diskusikan berdasarkan dari video di atas. Berapa menit saya kasih waktu? Berapa menit untuk diskusi? Berapa menit? 30 menit terlalu lama kali ya. Kira-kira 15 menit bisa? Yang kalian diskusikan dari pementasan tadi, ada 2 pementasan tadi kan? Yang pertama dari segi modern, yang kedua tradisional, yang ketiga yang ini hasil pengamatannya. Jadi gini, oke, silakan sekarang saya kasih waktu untuk mendiskusikan kelompoknya. Silakan siapa yang menulis, siapa yang ini, silakan sekarang ya. Nah, silakan siapa yang menyimpulkan di kelompoknya. Nanti kita ya. Itu maksud dari improvisasi apa, Bu? Oke, improvisasi. Satu lagi, ada yang mau lagi pertanyaan? Ya, lupa saya tanya. Ya, satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya jelaskan ya. Tadi kan ada teater modern, tapi di sini teknik membawakan gurindam lagu dalam randai berarti randai aja. Randai aja. Tetapi di sini kita ada nggak? Tadi ada dia berdendang. Di modern kan ada berdendang tadi kan. Nah ini kita coba kira-kira kalau misalnya di randai dia seperti itu. Kalau di modern dia apa? Gitu. Bagaimana cara membawakan musik dalam teater tradisional atau teater modern? Nah, berarti temennya berarti nangkap. Berarti kira-kira ada nggak yang bertanya tadi ini nggak? Sudah cukup paham nggak apa yang dijelaskan ya? Misalnya fungsinya seperti apa? Kalau di randai kan dia sebagai apa tadi contohnya tadi? Sebagai apa? Pengantar? Pengantar musik. Pengantar? Benar, pengantar cerita. Kalau yang di modern apa? Pengantar cerita nggak dia? Izin saya mau mengkritik presentasi yang disampaikan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan tadi diperintahkan untuk mencari perbedaan juga. Apakah ada perbedaan atau tidak? Perbedaan dari tradisional dan modern. Tradisional menggunakan ruang yang terbuka, sedangkan yang modern menggunakan ruang yang tertutup. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami atau kesimpulan kami tentang randai. Silakan. Poin pertama adalah teknik membawakan gurindam lagu dalam randai. Dalam modern, pembawaan musik pada teater modern juga tadi berfungsi untuk mengantar dan pertukaran adegan. Berdasarkan fungsi, tradisional berfungsi untuk sarana hiburan, sedangkan modern berfungsi untuk sarana ekspresi. Secara pementasan, tradisional ditampilkan di ruangan terbuka, sedangkan modern ditampilkan di ruangan tertutup. Nah, ini perbedaan antara pemain peran modern dan tradisi apa? Modern menggunakan ekspresi. Ekspresi lebih kelihatan ya. Kalau tradisi Lebih ya, jadi seperti itu. Berarti kan sudah dapat kesimpulan secara keseluruhan. Sebelum kita mengakhiri, saya minta maaf kalau ada kesalahan dari segi bahasa atau pengungkapan. Tetapi namanya juga kesempurnaan adalah biarlah kekurangan milik saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.